Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, para sedulur, seluruh warga Nahdiyin, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat luar biasa perannya atau jasanya dalam buatan lambang Nahdlatul Ulama. Ya, jadi tokoh ini yang sangat berperan penting dalam pembuatan lambang Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut sebagai lambang tali jagat, yaitu kuda dunia yang kemudian ada tali pengikatnya. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Untuk itu perlunya kita semuanya selaku warga Nahdlatul Ulama untuk mengenal tokoh-tokoh penting, tokoh yang berjasa, yang turut serta dalam membesarkan Nahdlatul Ulama. Di antaranya yaitu tokoh yang berjasa membuat lambang Nahdlatul Ulama. Hal ini perlu kita bahas dengan tujuan jangan sampai kita semuanya selaku warga Nahdlatul Ulama dan anak keturunan kita, anak cucu kita tidak mengenal tokoh-tokoh NU. Nah, ini penting sekali agar kita semuanya warga NU tidak dibodohi oleh kelompok-kelompok lain yang berupaya untuk klaim sepihak, sehingga berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada peran dari kelompok lain, ya, sehingga asal klaim begitu saja. Nah, inilah perlunya kita agar tidak buta sejarah, sehingga anak cucu kita tidak ditipu oleh kelompok-kelompok yang berupaya untuk memadamkan Nahdlatul Ulama, sehingga kita tidak kehilangan sejarah, ya, sehingga kita benar-benar memahami sejarah dengan data yang valid, data yang benar, sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Nah, ini tentang pendirian atau pembuatan logo Nahdlatul Ulama. Ini yang membuat adalah seorang sosok yang bernama yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Jadi sosok Kiai Haji Ridwan Abdullah ini adalah orang asli pribumi, ya, jadi bukan buatan dari orang asing, ya, asli buatan dari orang Surabaya. Ya, beliau ini Kiai Haji Ridwan Abdullah lahir di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1884. Orang tua beliau bernama yaitu Kiai Abdullah dan Nyai Ma'rufah. Ya, jadi beliau ini dulunya orang tuanya tinggal di Kampung Carikan, Gang 1, Kelurahan Alun-Alun, Contong, Bubutan, Surabaya. Nah, ini pendidikan beliau dari Kiai Ridwan Abdullah ini. Beliau adalah sekolah rakyat, kemudian beliau juga tentunya mengenyam pendidikan pesantren, yaitu di Jawa dan Madura. Misalnya Pondok Buntet, Cirebon, kemudian Pondok Siwalan, Panji Buduran, Sidoarjo. Termasuk beliau ini juga menjadi murid Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi sama seperti muassis NU yang lain seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin, kemudian Bahwa Basbullah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, ini juga beliau-beliau ini berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kiai Ridwan Abdullah ini juga pernah bermukim di Mekah, ya, selama 2 kali. Ya, kemudian beliau
kembali ke tanah air menjadi pasukan tentara atau laskar sabilillah. Ini laskar yang turut berjuang dalam mengusir penjajah asing yang datang di Nusantara di masa itu. Nah, Kiai Ridwan Abdullah ini termasuk ulama NU yang sejak kecil beliau ini ahli dalam bidang menggambar atau melukis kaligrafi. Nah, jadi bakat beliau inilah kemudian akhirnya beliau mampu untuk membuat logo atau lambang Nahdlatul Ulama. Nah, jadi peristiwanya tentang kenapa kemudian Kiai Ridwan Abdullah ini membuat logo Nahdlatul Ulama ini karena atas perintah dari Mbah Hasyim Asy'ari, juga perintah dari Mbah Wahab Hasbullah. Nah, di kala itu sedang akan diadakan yaitu Muktamar NU yang kedua di Surabaya, yaitu pada tahun 1927. Jadi ketika NU lahir di tahun 1926 ini belum ada lambangnya, belum ada benderanya. Jadi baru sebuah organisasi yang belum ada bendera atau logonya. Nah, kemudian ketika jelang Muktamar NU kedua, yaitu di tahun 1927, kemudian mandat dari Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab Hasbullah, ini akhirnya ditunjuklah Kiai Ridwan Abdullah untuk membuat logo Nahdlatul Ulama. Beliau kemudian membuat sketsnya, namun karena ternyata beliau belum mendapatkan inspirasi, akhirnya beliau kemudian sholat istikharah, kemudian beliau tidur. Nah, saat tertidur itulah kemudian beliau bermimpi mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat sosok sebuah lambang atau sebuah logo yang ada di langit, ya, yang ada di langit. Kemudian beliau terbangun, akhirnya kemudian beliau mengingat-ingat mereka-reka apa yang terjadi dalam mimpi beliau. Akhirnya dihasilkanlah gambar atau logo Nahdlatul Ulama yang seperti sekarang ini. Nah, itu awal mulanya kemudian Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah mampu menginspirasi sehingga bisa menciptakan logo Nahdlatul Ulama. Kemudian selain hasil dari beliau ini, kemudian beliau juga mengajukan kepada Kiai Nawawi Sidogiri, sehingga Kiai Nawawi ini memberikan tambahan atas bendera atau logo dari Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah, yaitu agar menambahkan potongan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ayat Al-Quran ini kemudian disimbolkan, mendapatkan simbolisasi dengan adanya tali Allah, ya. Tali Allah yaitu adanya ada tali yang mengikat bola dunia. Ini sebagai simbol dari ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu atas usulan dari Kiai Nawawi Sidogiri. Kemudian juga Mbah Wahab Hasbullah juga memberikan usulan agar tali yang melingkari jagat atau bola dunia atau bumi itu, agar talinya jangan terlalu kencang, ya, jangan simpul mati. Jadi agak dibuat longgar dengan tujuan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang dinamis, yang senantiasa relevan mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi tidak statis tapi dinamis, dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengakomodasi 4 madhab. Ya. Nah, kemudian di situ ada logo Nahdlatul Ulama, di mana ainnya itu adalah dengan tulisan yang besar. Ini menandakan bahwasanya Nahdlatul Ulama senantiasa terbuka untuk menyerap berbagai macam ilmu. Ya, jadi NU ini senantiasa lentur
sebagaimana jargonnya muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, muhafadzah 'alal qadimis shalih yaitu senantiasa merawat, memelihara tradisi keilmuan, tradisi dan budaya yang masih relevan, yang itu seiring dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan tetap menerima atau mengakses berbagai macam budaya baru atau perkembangan baru yang itu relevan atau sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berpegang teguh tetap kepada tradisi, ya, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu kemudian tentang sejarah, agar kita semuanya, anak cucu kita, paham tentang bagaimana dibuatkannya logo Nahdlatul Ulama. Kiai Ridwan Abdullah, kemudian beliau wafat di usia yang tahun 78, ya. Jadi 78 tahun beliau hidup, yaitu wafat pada tanggal 16 Februari 1962, kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Umum Islam Karangtembok, yaitu di daerah Surabaya. Ya, mudah-mudahan jasa beliau yang sudah mampu memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Beliau berjasa besar dalam membuat logo Nahdlatul Ulama. Segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya selaku anak cucu Nahdlatul Ulama, anak keturunan kita semuanya, senantiasa berpegang teguh kepada NU, selaku warga Nahdliyin, anak keturunan kita semuanya tidak lepas dari NU, dan tentunya kita berpegang teguh terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tetap menderek kepada dawuh dan fatwa para ulama-ulama kita, ya. Kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan segala amal kebaikannya, segala jasanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhah lillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Kiai Haji Ridwan Abdullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Panjenengan semuanya berkenan untuk datang di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.